Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Ibu harapkan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar meskipun belajar dari rumah. Nah, selamat datang kembali di pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA untuk kelas 8 semester 1 ini. Baik, langsung saja anak-anak, kita akan mulai. Nah, untuk hari ini kita masih menyambung materi kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih membahas tentang bab yang pertama, yaitu tentang gerak benda dan makhluk hidup di lingkungan sekitar. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep gerak, yaitu gerak pada benda dan sistem gerak manusia. Dan untuk hari ini kita akan membahas sistem gerak pada hewan dan sistem gerak pada tumbuhan. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa hewan maupun tumbuhan itu juga merupakan makhluk hidup seperti kita manusia. Nah, salah satu ciri dari makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, lalu bagaimana sih gerak pada hewan dan pada tumbuhan? Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Baik, langsung saja kita masuki yang pertama. Kita bahas tentang sistem gerak pada hewan. Berdasarkan habitatnya, hewan itu terbagi menjadi 3, ya kan? Dan geraknya juga akan berbeda pada setiap habitatnya. Nah, yang pertama ada gerak hewan dalam air, kemudian ada gerak hewan di udara, dan ada gerak hewan di darat. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama gerak hewan dalam air. Nah, pasti kalian sudah tahu kan, kebanyakan hewan dalam air itu adalah ikan. Dan ikan itu memiliki bentuk tubuh seperti torpedo atau streamline. Nah, kemudian ikan memiliki otot dan tulang belakang yang fleksibel atau mudah untuk bergerak. Nah, kemudian ikan juga memiliki sirip tambahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan. Nah, saat berenang, ikan menggunakan gelembung renangnya untuk mengatur gerakan naik dan turun. Nah, seperti ini ya. Jadi kebanyakan ikan itu bentuk tubuhnya seperti torpedo atau streamline yang tadi. Tapi selain ikan, di air juga banyak hewan-hewan lainnya. Nah, misalnya seperti ini, bintang laut. Nah, bintang laut ini bergerak menggunakan kaki amburadar. Sedangkan ini adalah gurita, ya kan, bergerak menggunakan tentakel. Nah, itulah beberapa gerak pada hewan yang ada di dalam air. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, gerak hewan di udara. Nah, pasti kalian sudah tahu kalau gerak hewan di udara itu bergeraknya menggunakan sayap, kan? Nah, sayap burung ya terutama itu merupakan sayap jenis airfoil atau strukturnya disebut sebagai airfoil. Nah, sayap burung itu tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat serta memiliki bentuk yang melengkung. Nah, sehingga memudahkan burung bisa terbang di udara. Saat terbang itu burung menggunakan pundi-pundi udara untuk membantu pernapasan pada saat mereka terbang. Nah, seperti ini. Nah, pada pembahasan yang pertama kita kan sudah membahas tentang hukum Newton yang ketiga, yaitu tentang aksi reaksi. Nah, gerak pada hewan di udara seperti burung ini itu merupakan contoh dari hukum Newton yang ketiga, yaitu adanya gaya aksi dan gaya reaksi. Nah, sebagaimana kita ketahui, burung itu kan di udara pasti akan tertarik oleh gaya gravitasi. Nah, tapi mereka tetap bisa terbang, tetap bisa melayang di udara karena melakukan gerakan yaitu mengepakkan sayapnya, sehingga gerakan kepakan sayap itu bisa membuat gaya angkat udara ke atas. Nah, sehingga burung tetap berada di udara. Nah, konsep inilah yang menjadi inspirasi bagi para ilmuwan untuk membentuk yang namanya pesawat terbang. Nah, jadi sayap pesawat terbang itu dibuat dengan prinsip menyerupai sayap burung. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah gerak hewan di darat. Nah, kalau ini pasti kalian sudah tidak asing lagi. Nah, hewan-hewan di darat itu kebanyakan kan bergerak menggunakan kaki. Nah,
hewan yang di darat itu memiliki otot dan tulang yang kuat. Nah, hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini beberapa contoh hewan yang bergerak menggunakan kakinya. Ya, ada kerbau ya dengan kecepatannya 50 km per jam. Kemudian ada kijang, ada kuda, dan ada harimau. Nah, di antara keempat hewan ini, manakah yang paling cepat gerakannya? Ya, betul, yaitu yang paling cepat adalah harimau di antara yang keempat ini. Sedangkan yang paling lambat adalah kerbau. Nah, setiap hewan meskipun memiliki kaki, tapi masing-masing memiliki struktur otot dan tulang yang berbeda. Nah, pada hewan seperti kerbau ataupun gajah yang memiliki tubuh yang lebih besar atau massa tubuh yang lebih besar, gerakannya akan menjadi lebih lambat. Berbeda dengan seperti kijang, kuda maupun harimau, nah bentuk kakinya itu lebih ramping, nah sehingga dan berat tubuhnya juga lebih ringan daripada kerbau maupun gajah, nah sehingga bisa bergerak lebih cepat. Oke, nah selain hewan-hewan yang menggunakan kaki untuk bergerak, nah ada juga hewan lain di darat yang bergerak tidak menggunakan kaki, melainkan menggunakan bagian perut atau abdomennya. Contohnya seperti ini, seperti siput. Ada juga seperti hewan yang menggunakan perutnya, yaitu seperti cacing maupun ulat. Nah, itulah gerak hewan pada di darat. Oke. Kita lanjutkan lagi, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang sistem gerak pada tumbuhan. Sistem gerak pada tumbuhan itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu ada gerak autonom, ada gerak esionom, dan ada gerak higroskopis. Nah, ketiga gerak ini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah gerak endonom. Gerak endonom ini disebut juga sebagai gerak autonom. Apa itu? Nah, yaitu gerak yang terjadi secara spontan dan tidak diketahui penyebabnya atau tidak memerlukan rangsangan dari luar. Nah, diduga rangsangan gerak endonom berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, makanya disebut endonom, ya kan? Endo itu artinya di dalam. Nah, jadi gerakannya itu muncul karena rangsangan dari dalam tubuh hewan dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Pada tumbuhan Hydrilla verticillata, nah, terjadi gerakan siklosis pada daun Hydrilla ini tadi, yaitu gerakan memutar pada bagian sitoplasmanya seperti ini. Nah, ini terjadi di dalam tubuhnya, ya. Makanya disebut gerak endonom. Baik, kita lanjutkan. Yang kedua ada gerak esionom. Nah, kalau gerak esionom ini gerak yang terjadi karena pengaruh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan itu sendiri. Jadi kalau yang endonom tadi dari dalam, nah kalau esionom ini dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuh tumbuhan. Gerak esionom ini terbagi lagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, kemudian ada gerak taksis ya, maaf. Kemudian ada gerak nasti. Nah, dan gerak tropisme itu terbagi lagi nih menjadi 5, yaitu ada fototropisme, kemudian ada geotropisme, ada hidrotropisme, ada tikmotropisme, dan ada kemotropisme. Nah, untuk gerak taksis terbagi menjadi 2, yaitu fototaksis dan kemotaksis. Dan untuk gerak nasti terbagi lagi menjadi 3, yaitu sismonasti, niktinasti, fotonasti, dan ada satu lagi yaitu termonasti. Nah, baik, kita akan membahasnya satu persatu. Nah, untuk yang pertama tadi ada gerak tropisme. Nah, gerak tropisme ini dipengaruhi oleh rangsangan dari luar. Jadi gerakan tumbuhannya itu dipengaruhi oleh rangsangan dari luar tubuhnya, dan gerakannya akan mengikuti atau tergantung dari arah datangnya rangsangan tersebut. Nah, yang pertama ada gerak fototropisme. Nah, apa itu?
Nah, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Nah, jadi dari kata foto ini ya, bisa kalian ingat, foto itu artinya cahaya. Nah, berarti gerakan tumbuhan ini dipengaruhi oleh karena datangnya atau karena adanya cahaya. Contoh, nah untuk fototropisme ada dua jenis, ada fototropisme positif dan ada fototropisme negatif. Fototropisme positif adalah tumbuhan yang arah tumbuhnya mendekati sumber cahaya. Kebalikannya kalau yang negatif berarti tumbuhan yang arah tumbuhnya menjauhi sumber cahaya. Nah, berikutnya contohnya seperti ini. Nah, kalau ini adalah gerakan tumbuhan yang fototropisme positif. Nah, karena gerakannya itu mengarah ke cahaya, mengarah ke sumber cahaya. Nah, ini contoh dari gerakan fototropisme. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya masih termasuk gerak tropisme, yaitu ada geotropisme. Geotropisme atau gravitropisme itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Jadi diingat ya, dari kata geo itu berarti dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Geotropisme juga terbagi dua, ada geotropisme positif dan negatif. Untuk geotropisme positif itu adalah gerak akar menuju ke pusat bumi. Nah, sementara geotropisme negatif itu adalah gerak batang menjauhi pusat bumi. Nah, seperti ini ya. Jadi akar itu kan pasti arahnya, arah tumbuhnya akan menuju ke pusat bumi, akan ke bawah. Nah, sementara batang kan tumbuhnya ke atas, yaitu menjauhi pusat bumi. Kita lanjutkan. Masih gerak tropisme, yaitu yang ketiga adalah hidrotropisme. Hidrotropisme ini adalah pertumbuhan akar menuju sumber air. Nah, jadi diingat ya, hidro itu artinya adalah air. Jadi ini dipengaruhi oleh air. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, jadi setiap tumbuhan kan memiliki akar. Nah, akar tumbuhan itu bagian ujungnya selalu akan menuju ke tempat yang berair. Jadi akarnya itu akan tumbuh menuju ke sumber air berasal. Nah, yang berikutnya yaitu tikmotropisme. Nah, tikmotropisme ini adalah gerak melilitnya sulur tumbuhan pada tempat rambatnya. Jadi gerak merambatnya suatu sulur ya pada tumbuhan. Nah, tikmo ini artinya bersinggungan. Nah, contohnya seperti ini. Nah, tumbuhan ada bagian tumbuhan yang bisa melilitnya kepada tempat tumbuhnya, baik kepada batang maupun tiang dan lain-lain. Jadi dia bisa melilit, sulurnya ini bisa melilit pada tempat tumbuhnya. Nah, itu adalah tikmotropisme. Berikutnya yang kelima yaitu kemotropisme. Nah, kemotropisme adalah gerak tumbuhan yang dipengaruhi oleh zat kimia. Jadi diingat, kemo itu artinya adalah zat kimia. Nah, ini contohnya adalah peristiwa melekatnya atau menempelnya serbuk sari di kepala putik. Selanjutnya akan berkecambah membentuk bulu serbuk dan bergerak menuju sel telur. Nah, jadi serbuk sari pada tumbuhan itu akan jatuh pada kepala putik, kemudian akan bergerak menuju sel telur di bagian putik, di bagian dalam putik ini. Nah, itu karena adanya pengaruh zat kimia ya, jadi makanya disebut sebagai kemotropisme. Nah, yang berikutnya tadi sudah tropisme ya, sekarang kita masuk ke gerak esionom yang taksis. Nah, yaitu gerak pindah tempat seluruh bagian tumbuhan yang arahnya dipengaruhi oleh sumber rangsangan. Nah, jadi tumbuhan juga bisa berpindah tempat, baik seluruh bagian tumbuhannya atau sebagiannya. Oke, nah contohnya adalah yang pertama ada fototaksis. Nah, ingat foto tadi artinya adalah cahaya. Nah, berarti ini gerakan tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan berupa cahaya. Contohnya adalah gerak fototaksis pada Euglena viridis. Nah, jadi Euglena viridis ini bisa bergerak menuju datangnya sumber cahaya. Nah, bergeraknya menggunakan flagella atau alat geraknya. Nah, ini contoh dari fototaksis. Selanjutnya
masih yang taksis. Nah, yang kedua ada kemotaksis. Nah, ingat kemo tadi artinya adalah zat kimia. Contoh gerak kemotaksis pada tumbuhan adalah pada tumbuhan lumut maupun paku. Jadi bergeraknya spermatozoid akan menuju ke arkegonium atau sel telur itu akibat adanya zat kimia. Jadi spermatozoidnya bisa menuju ke arkegonium atau alat kelamin betina. Baik anak-anak, kita lanjutkan gerak S-genom yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah niktinasti. Nah, niktinasti adalah pergerakan daun tumbuhan akibat adanya rangsangan berupa kondisi siang hari atau malam hari. Nah, contohnya seperti ini. Pada tumbuhan bunga merah, daunnya itu kalau pada siang hari akan membuka, sedangkan pada malam hari akan menutup. Nah, jadi nikti itu artinya adalah pengaruh cahaya gelap. Jadi tumbuhan itu bisa berubah atau bisa bergerak apabila adanya perubahan dari siang atau ke malam hari. Baik, kita lanjutkan lagi. Gerak nasti yang berikutnya adalah fotonasti. Nah, masih sama seperti yang sebelumnya. Kalau foto berarti artinya adalah cahaya. Nah, berarti gerakan nasti yang dipengaruhi oleh adanya rangsangan berupa cahaya. Nah, contohnya seperti ini nih. Pada bunga pukul 4 atau Mirabilis jablava. Nah, bunga pukul 4 ini akan mekar ketika pukul 4 sore karena cahaya. Baik, berikutnya gerak nasti berikutnya adalah termonasti. Nah, termo itu artinya adalah suhu atau panas. Nah, jadi gerak nasti tumbuhan ini dipengaruhi oleh rangsangan yang berupa suhu. Contohnya seperti pada bunga tulip yang akan mekar di musim semi atau musim panas. Nah, itu. Jadi kita lanjutkan lagi. Nah, itu tadi gerak nasti ya. Sekarang kita masuk ke gerak higroskopis. Nah, gerak higroskopis adalah gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya adalah pecahnya kulit polong-polongan, kemudian pada kembang merak, kemudian pada kacang buncis, dan membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi pada tanaman polong-polongan itu kulitnya bisa pecah atau membuka karena perubahan kadar air seperti ini. Jadi otomatis kulitnya akan membuka dan biji dalamnya akan terlihat. Baik. Nah, ini ada lagi tambahan ya, di antara selain yang 3 tadi ada tropisme, ada nasti, dan kemudian ada taksis. Nah, sebenarnya ada satu lagi yaitu ada nasti kompleks, yaitu ini gerakan yang perpaduan dari berbagai gerakan nasti ya. Contohnya pada stomata pada daun. Jadi stomata pada daun itu bisa membuka maupun bisa menutup karena pengaruh udara dari luar. Nah, ini adalah gerak nasti kompleks. Nah, baik anak-anak, itu saja materi kita pada hari ini. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan melalui grup WA. Sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.